Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Neni Haryani. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan pengimbasan pelatihan daring guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Baiklah guru hebat sekalian, mengenai seri AKM ini, pada dasarnya itu merupakan pelatihan atau BIMTEK yang diadakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Diklat ini atau BIMTEK ini ditujukan kepada guru dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan yang baik dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan bagi guru. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengikuti BIMTEK atau pelatihan daring seri AKM ini? Kita bisa menemukannya di web yang bisa ketemukan di web GTK Guru Belajar atau web GTK Belajar Kemdikbud. Nanti kita akan langsung lanjut tampilannya akan seperti ini. Kita akan ditampilkan beberapa pilihan, ada yang SIM PKW, PPG, dan juga selainnya. Bisa Ibu Bapak lihat sekalian. Terus, nah berhubung ini merupakan pengimbasan seri AKM, maka kita bisa lihat di sini pilihan-pilihannya ya. Yakni seri Asesmen Kompetensi Minimum di sini. Nah, asesmen kompetensi minimum itu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 3 tahap, yakni orientasi, BIMTEK, dan serta pengimbasan. Saat tahap orientasi, peserta mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya seperti berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang terakhir yaitu guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, selanjutnya guru hebat sekalian, apa latar belakang dan kebijakan asesmen nasional tersebut? Latar belakang itu yakni hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, yakni sekitar 17% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, yakni 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia yakni stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Dan yang terakhir yakni menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran,
pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, AN atau Asesmen Nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan. Lanjutannya, yakni kebijakan terkait penerapan AN ini atau Asesmen Nasional ini telah disampaikan Menteri Pendidikan. Kita dapat mendengarkan penjelasannya lebih detail dengan menyaksikan video yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan kita, yakni Nadiem Makarim. Silahkan Ibu Bapak bisa cermati dengan seksama dan Ibu bisa merangkum atau mencatat poin-poin penting yang bisa Anda peroleh. Video tersebut dapat Anda cari dari media sosial, yakni di FB, IG, YouTube, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan mengenai materinya, yakni apa pentingnya dari asesmen nasional tersebut. Pada aktivitas sebelumnya atau pada aktivitas yang dulu saya pernah pelajari, yakni telah dijelaskan bahwa AN atau Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Terlebih, pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan juga berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, di sini bisa Ibu Bapak sekalian lihat namanya kecakapan hidup abad 21, terdiri dari kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini dibutuhkan, yakni terdiri dari beriman, jelas. Namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan itu harus. Terus juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, juga kreatif. Nah, kompetensi siswa bisa Ibu Bapak lihat di sini ada alurnya ya. Tidak harus saya jelaskan lagi. Langsung ke selanjutnya, yakni program Bintek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu. Programnya diantaranya kita belajar mengenai beberapa poin. Pertama, konsep asesmen nasional, yakni untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaannya. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut laporan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat asesmen nasional, yaitu salah satunya pertama, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat
untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, juga satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang ketiga, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Nah, ini alurnya ya, Bapak Ibu bisa lihat manfaat dari asesmen nasional. Lihat, ada potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas, juga dasar untuk penyusunan program. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Nah, selanjutnya, bagaimana membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Anda perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Berikut terdapat informasi mengenai perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, bisa dicermati gambarnya. Ini ada kriteria pembanding antara asesmen nasional juga ujian nasional. Tidak perlu saya jelaskan kembali, Ibu Bapak bisa lihat secara seksama. Saya jelaskan langsung ke materi selanjutnya. Secara gambaran atau secara sekilas, baik, saya akan jelaskan poin-poin pembeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional itu tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan juga MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Selanjutnya, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei
Metode survei ini dilakukan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Terus, selanjutnya model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat, sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Dan yang terakhir, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Baiklah, rekan guru hebat semuanya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengimbasan pelatihan daring guru belajar seri AKM ini. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga saya berharap semoga pengimbasan ini dapat dinikmati oleh rekan-rekan guru semuanya yang belum bisa mengikuti pelatihan. Sampai ketemu di pelatihan guru belajar lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.